Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, tentu kalian masih ingat ya bahwa rukun iman itu ada 6. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki ketentuan pada setiap makhluknya. Ketentuan tersebut telah diatur dan direncanakan oleh Allah sejak zaman azali, dan ketentuan-ketentuan dari Allah tersebut bersifat pasti. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada gambar bayi dalam box, kemudian ada matahari yang terbit dari sebelah timur, kemudian ada gambar seseorang yang mengikuti lomba qiraah, kemudian ada gambar tim sepak bola yang menjadi juara. Kira-kira dari keempat gambar tersebut, mana ya yang termasuk qadha ataupun qadar? Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut lagi. Secara bahasa, qadha artinya adalah keputusan. Sedangkan secara istilah, qadha berarti putusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali atau sebelum adanya alam ini. Qadha bersifat sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali adalah Allah. Qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Contoh qadha antara lain kelahiran, kematian, jenis kelamin, kemudian matahari yang terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, kemudian bumi serta planet-planet yang berputar sesuai porosnya. Nah, anak-anak, sebagai seorang pelajar, sikap kita ketika kita beriman kepada qadha, diantaranya kita harus memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Kemudian kita tidak boleh bersikap sombong di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga harus lebih bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, dan juga kita harus santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dan kapanpun kita berada. Anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kita masuk kepada qadar. Qadar adalah segala ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Namun, ketetapan Allah tersebut dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Seperti contoh, ketika kita ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Ketika kita ingin memiliki teman yang banyak, maka kita harus bersikap ramah terhadap orang lain. Ketika kita ingin sehat, maka kita harus rajin berolahraga, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang solih dan solihah, perlu kita ketahui bahwa saat kita berikhtiar, kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan semaksimal mungkin. Dengan berusaha, takdir manusia dapat berubah atas izin Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Ar-Ra'd
ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib atau keadaan mereka sendiri. Manusia akan mengetahui qada dan qadarnya setelah keduanya terjadi. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Dalam pengertian sehari-hari, qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Jadi ketika kita beriman kepada qada dan qadar, berarti kita harus mempercayai secara sungguh-sungguh terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah. Kemudian kita terima dengan ikhlas ketentuan tersebut, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk. Dan kita juga harus selalu bersyukur, dan juga kita wajib berusaha dan bertawakal kepada Allah. Nah, anak-anak, seseorang yang beriman kepada qadar, maka dia akan menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kemudian lebih optimis dan yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika mau berusaha dengan tekun. Selalu berbaik sangka kepada Allah, senantiasa bersikap sabar dan ikhlas, dan memiliki rasa percaya diri. Hikmah beriman kepada qada dan qadar: menumbuhkan semangat untuk berusaha. Yang kedua, menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, meyakini bahwa cobaan adalah ketentuan dari qada dan qadar. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambahkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu Guru akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.